Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel secara sederhana, yang secara sederhana membahas teori dengan bahasa yang juga sangat sederhana. Hari ini kita coba membahas salah satu bahasan dalam manajemen rantai pasokan, yaitu masalah pengadaan barang. Di sini sekali lagi pengadaan barang dalam sebuah perusahaan tuh penting banget, khususnya kalau kita ngomongin yang namanya pengadaan barang untuk perusahaan yang manufaktur, perusahaan yang memproduksi barang, atau mungkin perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, jadi sebagai perantara gitu. Jadi perantara bisa distributor gitu ya. Mereka juga membutuhkan yang namanya ketersediaan dari barang yang dijual. Oleh karena itu kita perlu memikirkan strategi apa yang cocok untuk melakukan pengadaan barang ini. Pengadaan barang menjadi sangat penting di saat sekarang di era globalisasi yang memiliki perubahan yang sangat cepat gitu ya, sehingga akhirnya membutuhkan pengadaan barang dalam rantai pasokan, dan ini sekali lagi dibutuhkan dalam dunia bisnis karena sangat krusial. Hal ini mempengaruhi dari biaya operasional perusahaan, tapi juga selain itu juga mempengaruhi biaya daya saing perusahaan dan keberhasilan jangka panjang. Jadi sekali lagi, pengadaan, manajemen rantai pasokan, dan distribusi global. Jadi kita harus memikirkan itu sehingga kita bisa mendapatkan momentum di mana kita bisa mendapatkan uh, keuntungan yang maksimal, seperti itu ya. Nah, pengertian dari pengadaan atau procurement adalah sebuah proses yang mencakup seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, dimulai dari proses mendapatkan barang atau jasa yang diperlukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi, lalu juga kita juga harus menyampaikannya, karena sekali lagi pengadaan barang bukan cuma masalah kita mendapatkannya, tapi juga penyimpanannya, karena jangan sampai nanti barang yang kita adakan atau kita datangkan itu menjadi beban untuk bagian penyimpanan, sehingga akhirnya nanti akan membuat pemborosan bagi perusahaan. Hingga akhirnya juga kita juga mau nggak mau juga harus melihat bagaimana perusahaan bisa menyampaikan kepada konsumen. Semakin cepat perusahaan bisa menyampaikan kepada konsumen, berarti kan barang dalam gudang akan menjadi cepat habis, dan itu juga menjadi tantangan, sehingga akhirnya tadi kita juga harus bisa membuat strategi gimana caranya barang yang kita sediakan buat perusahaan itu nggak kelebihan, juga nggak kekurangan gitu ya. Nah, pengadaan ini atau procurement ini mencakup dari kegiatan dari identifikasi kebutuhan, gitu ya, berapa jumlah yang dibutuhkan dalam satu proses produksi, atau dalam penyampaian, seberapa cepat penyampaian dari perusahaan, kemampuan perusahaan untuk menyampaikan kepada konsumen. Lalu kita juga harus bisa memilih siapa pemasok kita, siapa yang paling efektif dalam memberikan pasokan gitu ya, siapa yang paling murah dalam memberikan pasokan. Lalu dari situ juga kita juga harus bisa menegosiasi harga, sehingga akhirnya harga yang kita beli itu tidak kemahalan gitu ya. Tentunya penentuan dari negosiasi harga ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kecepatan dan ketepatan dalam distribusi, sehingga kita tidak menunggu terlalu lama, sehingga tidak terlalu banyak membuang waktu dalam proses produksi. Nah, berikutnya adalah proses yang akhir, di mana kita harus memproses barang tersebut sehingga akhirnya terjadi transaksi gitu ya, jadi penerimaan barang dan pembelian barang, sehingga kita bisa tahu bahwa barang yang kita pesan itu sampai tepat waktu, dalam jumlah yang juga tepat, dan kondisi atau kualitas barang yang kita inginkan. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dalam pengadaan barang atau procurement. Nah, ya, procurement atau pengadaan barang menjadi sangat penting karena sekali lagi rantai pasokan yang efektif mengharuskan kita untuk bisa menyampaikan produk ke konsumen dengan cepat dan biaya yang minimal, hingga akhirnya kita juga harus bisa memberikan kontribusi kepada perusahaan, sehingga akhirnya yang tadi begitu kita menyampaikan dengan cepat dengan biaya yang minimal gitu, prosesnya membuat pelanggan menjadi puas, dan akhirnya menjadikan perusahaan menjadi mendapatkan keuntungan yang tepat juga. Nah, untuk itu kita perlu mengkoordinasikan semua aktivitas yang tadi gitu ya, perencanaan, kalkulasinya, lalu menentukan siapa pemasoknya, negosiasi harga, sehingga akhirnya tadi sekali lagi kita harus bisa mengkoordinasikan semua aktivitas tersebut, sehingga akhirnya kita bisa mengelola risiko dengan baik gitu ya.
resiko pasti ada kan. Nah, untuk karena itu kita harus bisa meminimalisasi resiko itu dengan cara tadi, identifikasi dulu kebutuhannya, lalu kita cari pemasok yang tepat, tentunya dengan tadi, dengan perimbangan, apakah kita menentukan kepada lebih murahnya barang atau ketepatan dalam waktu, dalam penyampaian dari, pemasok ke kita. Tentunya kita harus bisa membuat penyesuaian dari semua itu. Nah, itu semua bisa kita lakukan kalau kita mempunyai data dan kita bisa menganalisa data itu dengan baik gitu ya. Tentunya data yang kita analisa ini nanti akhirnya kita sampaikan kepada pihak manajemen atau kita bisa ambil data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Sehingga akhirnya keputusan yang kita pakai adalah keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan keputusan asal-asalan tapi keputusan yang berdasarkan atas data atau perubahan dari tren yang sedang terjadi sekarang. Misalnya yang terjadi sekarang misalnya membutuhkan misalnya bergerak di bidang fashion gitu ya atau di bidang garment kita kita melihat bahwa yang ke depan di masa yang datang misalnya mendekati hari raya Idul Fitri gitu membutuhkan produk yang seperti apa sehingga ini kita bisa lebih lebih menyikapi itu di masa yang datang dengan cara mengadakan pengadaan barang untuk pabrik kita misalnya gitu ya misalnya butuh kain dengan model bla 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 dengan spesifikasi tertentu sehingga akhirnya dari informasi itu kita bisa mengambil keputusan yang tepat gitu. Nah sekali lagi ini membutuhkan data dan juga analisa yang cukup bagus. Nah data dan analisa yang cukup bagus ini terkadang juga membutuhkan teknologi dan optimalisasi gitu. Jadi mungkin dalam beberapa kasus tertentu misalnya perusahaan membutuhkan eh, bahan baku yang mungkin akan lebih bagus bila dibeli dari luar negeri. Oleh karena itu kita harus bisa melihat gitu ya bagaimana teknologi ini bisa meningkatkan visibilitas dan transparansi kita untuk melihat ke depannya gitu ya di lingkungan kita siapa pemasok yang tepat untuk kita sehingga akhirnya kita bisa melakukan langkah lanjut untuk menghubungi mereka-mereka ini gitu. Jadi pelacakannya harus bisa dilakukan secara real time. Misalnya hari ini ada teknologi baru yang membutuhkan satu komponen yang hanya diproduksi di Amerika gitu kan. Kita harus bisa tahu bahwa di Amerika itu tersebut berapa jumlah pemasok yang bisa kita datangin dan kita juga bisa melihat dengan tepat juga seberapa besar kemampuan mereka untuk mensuplai barang sehingga tadi dari situ kita bisa melakukan pengambilan keputusan yang baik. Lalu kita juga dengan teknologi ini kita diharapkan bisa mengoptimalisasi rantai pasokan dengan cara kita memprediksi dan merencanakan apa yang harus kita lakukan. Data yang tadi gitu ya. Nah, penggunaan AI dan big data di sini bisa dipakai untuk memprediksi permintaan, bisa memprediksi atau mengoptimalisasi berapa inventory atau persediaan yang harus kita butuhkan dan bagaimana rutenya gitu loh. Seperti yang kita tahu sudah berbulan-bulan di Eropa Timur gitu ya di Rusia terjadi perang gitu juga di Timur Tengah gitu ya antara Israel dengan beberapa negara di Jazirah Arab itu mau nggak mau juga harus diperhitungkan. Kenapa? Karena rutenya ini juga mungkin rute pengiriman mungkin ada beberapa gangguan sehingga kita harus memikirkan rute yang lain dan seterusnya, gitu ya. Lalu berikutnya juga selain kita menciptakan adanya sistem pengadaan yang bagus di dalam organisasi juga kita juga harus membuat sebuah sistem yang bagus dalam penyimpanan dan pengalokasian dari bahan baku ini. Tentunya dengan menggunakan teknologi yang terkini gitu ya, misalnya dengan menggunakan robotika atau sistem otomatisasi yang cukup bagus, yang banyak sudah ditawarkan di pasaran gitu ya, misalnya adanya robot yang bisa mengantarkan barang pada rak tertentu dengan ketinggian tertentu sehingga akhirnya nanti bagian pengadaan bisa lebih cepat menyimpan barangnya gitu ya dan akhirnya di bagian produksi juga bisa dengan cepat untuk mengambilnya sehingga akhirnya nanti jumlah inventorinya, jumlah persediaannya bisa langsung terdeteksi gitu ya. Hingga akhirnya bagian pengadaan juga bisa langsung melakukan tindakan untuk melakukan pembelian ulang atau segala macam gitu ya seperti itu. Lalu tentunya yang terakhir yang harus dipastikan juga adalah adanya kolaborasi antara kita dengan beberapa pemangku kepentingan misalnya dengan pemasok, dengan produsen gitu ya, dengan distributor, dengan agen atau apapun namanya gitu ya sehingga akhirnya rantai pasokan kita bisa terjamin. Ini penting sekali karena sekali lagi dunia cepat sekali berubah, permintaan cepat sekali berubah, dan permintaan dan
tren yang cepat berubah ini harus bisa disikapi dengan cepat juga. Nggak hanya sekali lagi, perubahan ini yang akhirnya harus kita hadapi, harus bisa dimanfaatkan dengan cara kita harus bisa membangun sebuah network yang cukup bagus dengan beberapa pemangku kepentingan. Seperti yang saya bilang tadi ada pemasok, ada produsen, ada distributor dan sebagainya. Nah, ini semua sekali lagi memerlukan adanya strategi pengadaan global. Jadi kita nggak bisa hanya bergantung kepada kemampuan lokal untuk memasok kebutuhan kita. Terkadang untuk beberapa perusahaan besar gitu ya, ini membutuhkan adanya strategi pengadaan global. Kita jangan cuma berharap pada satu perusahaan saja gitu ya dalam memasok barang pada perusahaan atau pabrik kita, tapi juga kita harus bisa mempunyai sebuah alternatif yang lain, misalnya distributor atau pemasok dari negara lain. Tentunya kita juga harus mikirin tadi tuh biayanya, ongkos kirimnya gitu ya kan. Sekali lagi semakin sering kita beli barang, semakin besar ongkos kirimnya. Dan tapi kalau kita beli barang kebanyakan juga kadang-kadang juga akan membuat penumpukan barang di gudang, dan itu sekali lagi juga jadi biaya juga gitu ya. Nah, dari ini semua kita juga harus mikirin juga nih satu ini nih, ini tren baru yang sebenarnya di luar negeri udah lama, tapi kalau di Indonesia baru digaungkan gitu ya, adanya sustainability, ada green economy gitu ya. Jadi mempraktekkan sebuah pola ekonomi yang juga mengandalkan atau menekankan kepada penghijauan misalnya gitu, atau membantu lingkungan, atau misalnya juga dengan memberikan biaya murah atau memberikan harga murah kepada pihak-pihak tertentu gitu misalnya, atau juga mungkin lebih kayak model sekarang ini istilahnya animal protection gitu. Jadi kita juga mikirin ini juga, karena sekali lagi perusahaan makin lama bukan cuma dilihat dari harganya yang murah gitu ya produknya, bukan cuma dilihat dari kualitasnya juga yang bagus, tetapi juga sekarang konsumen sudah mempunyai keinginan baru, yaitu dengan cara melihat perusahaan dan produknya dilihat dari citranya. Kalau misalnya citra perusahaan ini misalnya tidak memperhatikan kepada kaum miskin atau tidak memperhatikan uh, gejolak yang terjadi keresahan masyarakat, nanti biasanya masyarakat yang akan menjadi apatis gitu ya. Ini yang terjadi juga belakangan ini, adanya boykot terhadap produk Israel dan seterusnya. Ini juga harus diperhatikan. Sehingga kita yang mengadakan barang juga harus melihat juga bahwa produk kita ini memang tidak berhubungan atau tidak apa ya, menggunakan produk dari produsen tertentu misalnya gitu kan. Jadi kontraproduktif. Misalnya saya bergerak di bidang kuliner gitu ya, begitu saya bilang bahwa makanan saya adalah makanan yang halal, mempunyai sertifikasi halal, bla bla bla, tapi di sisi yang lain saya menggunakan bahan baku dari perusahaan yang misalnya berafiliasi dengan Israel. Nah, itu jadi kontradiktif gitu. Jadi ini juga harus bisa diperhitungkan juga. Kita nggak bisa bilang, oh harganya murah, oh jaringannya bagus, tapi kalau misalnya bertolak belakang dengan citra yang mungkin ditangkap oleh konsumen, ini akan jadi kontraproduktif juga. Nah, ada beberapa tantangan gitu ya yang dari paparan ini bisa dilihat bahwa setidaknya ada tiga tantangan yang ada dalam global pengadaan ini gitu, pengadaan secara global. Yang pertama ada yang fluktuatif harga. Ya, ini terjadi karena tren yang selalu berubah gitu ya, harga juga berubah, ada sentimen pasar terhadap produk tertentu sehingga akhirnya fluktuasi juga berubah. Ada juga perang atau bencana alam yang akhirnya menyebabkan juga fluktuasi harga juga berubah juga. Lalu ada keterbatasan dari pasokan gitu ya, ini juga kadang-kadang membuat gangguan pada pengadaan, dan juga adanya perubahan pada regulasi seperti berita kemarin yang saya baca di TV dan di media cetak itu, presiden baru dari Amerika Serikat yang baru dilantik gitu ya, Donald Trump itu membuat sebuah kebijakan baru terhadap beberapa negara seperti Cina dan Kanada, dan satu lagi kalau nggak salah saya lupa, tapi ada 3 negara yang akan mendapatkan kebijakan baru
atas bisnis yang dilakukan Amerika kepada negara-negara tersebut. Nah, ini harus dipertimbangkan sehingga akhirnya dari sini kita bisa membuat strategi yang cukup bagus. Sekali lagi, strategi harus dilakukan, apalagi kalau misalnya kita melihat adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat, dan strategi ini harus bisa disikapi dengan cukup bagus. Jadi bukan cuma sekedar strategi, tapi strategi harus dilihat urgensinya. Bila memang dia perlu untuk dilakukan, maka harus dilakukan. Dan untuk melakukan perubahan ini, karena adanya perubahan strategi, maka harus ada persiapannya, dan persiapan ini dimulai dari adanya bahan baku. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang manufaktur, gitu ya. Itu aja dari saya, pokok bahasan yang dibuat bahas secara sederhana. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit manfaat dari apa yang saya punya sedikit ini, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di video yang akan datang membahas masalah juga yang lain, dan mudah-mudahan bisa sekali lagi memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.